Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau membangun mezbah di pagi hari yang indah ini. Biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Biar tuntunannya yang nyata setiap pagi itu selalu kita terima. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Untuk penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan di musim yang saat sekarang ini, Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, saat ini kami mau mengucap syukur di dalam segala hal. Kami mau menyembah Engkau. Sebab kami percaya, kami tahu janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah berubah Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat untuk bersinar, menyinari hati kami dengan kasih setia-Mu. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Oh Tuhan, kami umat-Mu merendahkan hati mencari wajah-Mu. Biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir memenuhi kami. Oh kasih-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Yes, amen. Oh Yesus, cinta-Mu seperti sungai, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yesus Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar.
cintamu Tuhan yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib buat kami, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu, di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Kami percaya Tuhan, oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya, oh Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh, kami percaya janji-Mu. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dan nyata atas setiap kami Tuhan. Karena kami terus percaya akan janji-janji firman-Mu, iya dan amin. Kami mengimani itu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib,
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami membuka hati kami pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, ya berjumpa lagi dan saya bersyukur kita semua dalam keadaan baik, sehat luar biasa. Bahkan puji Tuhan kalau Tuhan masih membangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun. Atau mungkin saudara sedang sakit juga hari ini, tetaplah mengucap syukur. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini saya mengambil firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama, saudara, ya ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya, firman Tuhan berkata ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang terkasih, firman Tuhan inilah sebuah peneguhan untuk Yosua ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada Yosua. Jadi saudara, ketika Musa, hamba Tuhan ini dikatakan sudah meninggal, Musa telah mati, Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Tadinya Yosua dan Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan. Lalu pada akhirnya di tengah tugas, Tuhan melihat Musa sudah selesai dengan tugasnya. Akhirnya Musa dipanggil Tuhan. Dan ketika Musa dipanggil Tuhan, Tuhan berfirman kepada Yosua, dia berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ya, karena Yosua diperintahkan untuk membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Ya, tetapi Tuhan tahu saudara, ya, ternyata Yosua ini ya mungkin ya dia merasa dia masih muda, dia merasa mentalnya belum siap mungkin dan lain sebagainya, ada banyak pertimbangan. Sehingga kalau kita baca di pasal ini saudara, berulang kali Tuhan tuh berkata jangan takut, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Ya, tetapi saya mau ambil aja hari ini dari ayat yang ke-8. Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya percaya tidak ada hal lain yang lebih dirindukan oleh setiap manusia, termasuk saya dan saudara, selain penyertaan Tuhan. Iya, ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, itulah yang sangat membahagiakan. Ya, saya nggak tahu kalau buat orang lain, tapi bagi saya secara pribadi dan saya yakin juga bagi saudara, bahwa yang sangat membahagiakan kita di dunia ini bukan karena kita punya uang banyak, tetapi karena Tuhan menyertai apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Sebuah janji datang bagi Yosua. Tuhan mengingatkan dia kembali, ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Kenapa ayat ini berkata bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Berarti Tuhan tahu Yosua itu, ya, hatinya itu lagi tawar, hatinya itu mungkin karena aduh Musa mati lalu saya harus melanjutkan tugasnya, aduh kenapa begini, aduh mungkin ada ketakutan, dia merasa dia tidak mampu untuk menjalankan tugas itu, ya banyak pertimbangan.
Sehingga Tuhan tahu apa yang ada di hati Yosua dan Tuhan bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati, ya sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, sebuah janji bahwa Tuhan menyertai kita itu cukup sebenarnya. Seburuk apapun jalan kita, besar apapun badai di depan kita, asal kita tahu Tuhan beserta kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu Tuhan berkata kepada Yosua, ya jangan kecut dan tawar hati. Makanya ayat yang ke-8 itu Tuhan memberikan perintah kepada dia. Bagaimana hari-hari ini supaya kita tidak kecut dan tawar hati melihat keadaan di sekeliling kita, mendengar berita-berita yang menakutkan, melihat keadaan yang mungkin belum dipulihkan. Ya, ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Yang pertama, agar kita ini tidak mengalami kecut dan tawar hati itu, mari kita merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Dan bukan hanya merenungkan, tapi Tuhan berkata apa? Jangan engkau lupa memperkatakan. Mengapa kita harus membaca Alkitab dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari? Supaya telinga kita mendengar. Waktu telinga kita mendengar, maka hati dan iman kita itu dikuatkan. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, ya. Kenapa kita harus memperkatakan firman, ya? Kenapa kita harus mengucapkan firman? Supaya telinga kita mendengar. Waktu telinga mendengar, iman timbul. Ketika iman timbul, maka kita tidak mungkin tawar hati. Karena itu saudara, mari kita mulai mempraktikkan setiap hari. Perkatakan firman Tuhan. Contoh hari ini kita belajar tentang jangan tawar hati. Saudara perkatakan. Ketika saudara bertemu dengan orang yang mengecewakan saudara, perkatakan jangan tawar hati. Sebutkan namamu, misalnya hai Debbie, jangan tawar hati. Ketika engkau dilukai, engkau difitnah, jangan tawar hati. Ketika engkau melihat doamu dijawab, katakan pada dirimu, hai Nita, jangan tawar hati. Hai Daniel, jangan tawar hati. Ucapkan bagi dirimu sendiri. Perkatakan firman Tuhan, karena aku percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal. Saya sering memperkatakan firman ketika hati saya sedang lemah, ketika iman saya sedang tertekan, ketika saya sedang dalam pergumulan, saya sering memperkatakan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan yang menyertai aku di masa yang lalu, Dia juga akan menyertai aku. Aku percaya Tuhan itu penolong. Saudara perkatakan. Supaya telingamu mendengar, ketika telingamu mendengar, imanmu itu bangkit. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kuncinya untuk kita gak tawar hati dan kecut, ya. Nomor 1, ayo perkatakan firman dan renungkan itu siang dan malam. Biarlah dalam perjalanan, kita di rumah, di kantor, di dapur, di mana saja, renungkan firman. Jangan renungkan tas orang lain, jangan renungkan kekayaan orang lain. Aduh itu kemarin dia pakai tas itu ya, saya juga harusnya itu bisa beli ya. Jangan renungkan firman. Jangan renungkan drama Korea. Aduh kemarin tuh sudah sampai mana ya? Aduh si ini sudah selingkuh sama itu. Berhenti, mari kita belajar merenungkan firman. Dengarkan firman, perkatakan firman. Kenapa? Ketika kita memperkatakan firman, telinga kita mendengar, iman kita timbul dan bangkit, hati kita gak tawar saudara. Ya, dan bukan hanya itu, firman Tuhan berkata, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman itu. Kenapa kita perlu belajar firman? Kenapa kita mendengar firman Tuhan setiap pagi? Kenapa ada mesbah syukur, malam ada mesbah doa? Supaya saudara kita melatih iman kita, melatih memperkatakan firman dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena Alkitab, firman Allah ini adalah penuntun jalan hidup kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak gagal di jalan, tetapi berhasil dalam setiap apa yang firman itu suruhkan kepada kita. Ya. Firman ini berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman itu. Ya, sebab dengan demikian
Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak peduli berapa besar tantangan yang harus dihadapi Yosua di depan untuk menduduki tanah perjanjian. Tidak peduli seberapa besar hari-hari ini tantangan yang kau hadapi untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Asalkan engkau mau memperkatakan firman, melakukan firman, merenungkan, bahkan melakukan itu, dan engkau bertindak hati-hati mengikuti arahan firman, maka hidupmu akan berbahagia. Kalau Tuhan udah bilang jangan kepahitan, jangan kepahitan. Kalau Tuhan bilang jangan kecewa, udah jangan kecewa. Lepaskan semua saudara, supaya kita bisa menikmati semua hal yang baik dari Tuhan. Baik saudara, saya percaya firman ini datang pagi hari ini memperlengkapi setiap kita, untuk kita tidak tawar hati, tidak kecut hati. Biarlah kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, agar Tuhan itu sungguh-sungguh turut bekerja bagi kita, menjaga hati kita di hadapan Dia, dan hanya Tuhanlah yang sanggup saudara. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, kita mau berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku hanya kepadamu Tuhan. Dan hari ini saudara, naikkan pujian ini menjadi doamu. Biar kita mau katakan, kami berikan hati kami dan jiwa kami kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sanggup menjaganya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau beri pujian, kami mau beri hati kami. Katakan saudara, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu kami mau nyatakan jalan, nyatakan kami berikan Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, pimpin kami Tuhan dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan lewat kebenaran firman-Mu, untuk hati kami tidak kecut, tidak tawar. Berapa besar pun masalah yang harus kami hadapi hari-hari ini, kami mau memperkatakan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Ajar kami melakukan bagian kami, taat dan setia, menjaga hati kami dalam firman-Mu. Ketika kami memperkatakan firman, maka telinga kami mendengar, iman kami bangkit, dan kami percaya kepada Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu pagi ini yang mendengarkan firman Tuhan. Jamah berkati setiap pergumulan yang harus kami hadapi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya itu adalah janji firman-Mu. Berikan kekuatan Bapa, kekuatan hati, sehingga kami tidak kecut, tidak tawar, tetapi menjadi kuat di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini berulang tahun. Tuhan, janji firman-Mu semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka dalam Tuhan. Sertai anak-anak-Mu yang bekerja di rumah, di luar kota. Penyertaan Tuhan sempurna. Dijagai langkah-langkah kami, dijauhkan dari segala dosa dan perbuatan yang tidak berkenan. Jadikan berhasil apapun yang dilakukan oleh tangan kami Bapa, agar nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa shalom turun atas Indonesia. Kami percaya rahmat, anugerah, cinta kasih Tuhan memberkati bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih Bapa, kami mau membawa doa-doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom.